Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Septian Franky Widiatmoko. Ini bersama kedua teman saya. Yang pertama, saya Adik Sutanto. Dan yang kedua, saya Imam Budi Setiawan. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Boyolali Angkatan 9. Kami akan melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta. Ya, Assalamualaikum Pak Adik Sutanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandy. Pak Adik, hari ini kita mau melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta. Ya. Apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakannya? Insya Allah siap. Oke Bapak, dari kompetensi-kompetensi yang sudah diajarkan dalam program guru penggerak, di sini kompetensi apa sajakah yang ingin Bapak Adik kembangkan pada saat praktek coaching nanti? Pada praktek coaching nanti, terus terang saya ingin mengajukan sebuah kompetensi, itu pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dimana nanti akan menambah peningkatan kemampuan dalam meningkatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan relevan. Selain itu, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak Adik kembangkan? Yaitu kehadiran penuh, Pak. Sehingga kita dapat mengevaluasi dan merefleksi apa yang kita lakukan di dalam coaching nanti. Oh ya, kalau begitu, untuk kompetensi yang manakah ini nanti Pak Adik yang diinginkan Bapak Adik untuk saya observasi lebih lanjut dari kedua kompetensi tadi? Ya. Sehingga saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator apakah atau tujuan nanti pengembangan yang ingin diinginkan Bapak Adik Sutanto tentang pertanyaan yang berbobot tadi itu seperti apa menurut Bapak Adik? Ya, kita membuat sebuah kepercayaan diri dalam membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga yang relevan, sehingga nanti coachingnya bisa menjawab dengan bagus, Pak. Oke, terima kasih Bapak Adik. Selamat melaksanakan praktik. Semoga sukses dan berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Adi. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah juga sehat walafiat, semangat dan luar biasa Pak Imam. Ya. Pak Imam, ya, pada kali ini pada praktek coaching ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa oleh Bapak Imam terkait dengan alur cerita Pak di praktek coaching ini. Pak Imam, apakah ada tujuan tersendiri Pak dalam praktek coaching ini nanti Pak? Ada Pak. Ya. Ya. Apa saja Pak? Nah nanti yang pertama utamanya nanti sebagai pengajar saya sendiri, apa yang saya sedang alami nanti bisa berjalan lancar dan sukses. Begitu Bapak. Apakah nanti ada sebuah ukuran keberhasilan Pak dalam pembelajaran itu Bapak? Ada Pak. Ada ya? Iya ada. Terus bagaimana Pak? Apakah ada tahapan-tahapan khusus sehingga membuat pembelajaran nanti bisa bagus, terencana dan secara baik itu bisa dialami oleh semua siswa Pak? Itu nanti utamanya untuk rencana aksi Pak, rencana aksi saya agar peserta didik semuanya itu bisa belajar dengan senang, happy, tanpa bosan. Nah itu nanti yang utama rencana saya itu, yang pertama itu membuat peserta didik senang dulu, yang kedua membuat peserta didik di tiap hari itu mendapatkan persepsi yang baik agar moodnya itu terbentuk dengan baik. Terus yang ketiga nanti banyak prakteknya agar saat pembelajaran anak-anak bisa praktek sekaligus menerapkan apa yang sedang dipelajari. Jadi pada intinya
banyak praktek daripada teorinya. Seperti itu. Tapi Pak, dalam pembelajaran itu pasti banyak sekali hambatan dan tantangan Pak. Apakah sudah siapkah untuk menghadapi tantangan hambatan itu Pak? Nah, insya Allah untuk tantangan-tantangan apa saja nanti yang akan saya hadapi saat proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas utamanya, karena pada intinya kan setiap anak, setiap peserta didik mempunyai karakter yang beda-beda. Tentunya saya sebagai pendidik harus siap untuk menanggapi ataupun menanggulangi, mengatasi dari karakter-karakter peserta didik yang berbeda-beda itu, agar dalam kegiatan pembelajaran bisa menyenangkan, peserta didik bisa antusias dan bisa merdeka belajar. Oke Pak. Jadi dalam pembelajaran itu bisa nyaman ya Pak ya. Apakah ada komitmen dan tanggung jawab Pak di dalam sekolah, dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah, atau dengan yang lain Pak? Masih jawab begitu Pak? Ada Pak, ini saat ini yang saya lakukan terkait tanggung jawab dan komitmen saya di sekolahan. Untuk program utamanya ya pembelajaran di kelas itu, yang pertama ini saya melakukan semacam sharing singkat bersama Bapak Kepala Sekolah, yang dimana utamanya untuk kompetensi Dewan Guru teman-teman sejawat saya dalam satu sekolah itu, yang dimana di situ saya mengusulkan untuk ada kegiatannya sebuah workshop untuk teman-teman saya. Yang keduanya, saya juga menjawab teman sejawat saya di sekolahan, baik dari kelas atas, baik dari guru kelas atas dan guru kelas bawah, yang dimana di situ kita harus saling berkolaborasi dan berinovasi setiap saat gitu. Karena tentunya kita pada pendidikan ini kita dituntut untuk benar-benar guru benar-benar kreatif dan sangat berkreasi. Lagi Pak, apakah dalam pembelajaran nanti Pak ada skala prioritas Pak? Skala prioritas untuk siswa yang pinter atau yang sedang atau yang bodoh gitu Pak? Mungkin ada yang belum bisa gitu, ada skala prioritas Pak? Untuk skala prioritas sementara belum ada Pak. Belum ada. Ya. Oke Pak Imam, selanjutnya Pak Imam, tadi sudah komitmen, tanggung jawab, rencana aksi, terus gini Pak, setelah pembelajaran itu nanti selesai Pak, sudah berhasil, apakah ada rencana tidak lanjut selanjutnya Pak, agar itu nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu Pak? Ada Pak, itu nanti setelah di kelas saya itu berjalan penerapan baik, saya ingin mempraktekkan dengan teman-teman sejawat saya, yang dimana untuk di setiap kelasnya bisa memfasilitasi ataupun membuat kegiatan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tentunya utamanya untuk peserta didik itu tidak bosan-bosan untuk belajar. Seperti itu. Baik, Pak. Kita praktekkan di kelas lain istilahnya. Ya. Baik Pak, tadi yang saya ajukan Bapak. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adik, Ya Pak. ini tadi Bapak sudah melaksanakan praktik coaching dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Di sini Pak Adik sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Tujuan dalam percakapan tadi sudah ada, identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab juga semua sudah terpenuhi. Namun di sini ada satu indikator yang masih perlu Bapak Adik dalami, yaitu pada identifikasi masalah. Pak Adik perlu mendalami lebih lagi dalam mengidentifikasi masalah tentang coachingnya. Nanti Bapak Adik bisa menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka lagi, yaitu bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Ya. Kalau menggunakan kata tanya bagaimana, nanti Bapak Adik akan lebih bisa menggali lagi apa yang akan dilaksanakan. Begitu Bapak Adik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nanti akan saya berusaha untuk merungi diri, ya, untuk sekilas merefleksi diri saya, nanti untuk bisa lebih baik lagi Bapak. Selanjutnya Bapak Adik, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Adik miliki atau Bapak Adik kembangkan dalam nanti Bapak Adik terjun di sekolah untuk melaksanakan coaching, mungkin dengan muridnya atau mungkin dengan guru-guru di sekolah Bapak Adik? Dengan kompetensi kehadiran penuh Pak.
itu nanti kan kita perlu itu karena apa, dengan kesadaran penuh kita bisa merefleksikan diri kita sendiri Pak. Terima kasih Bapak Adik, tetap semangat, Sama-sama, tetap senantiasa berusaha untuk membuat anak-anak didik kita menjadi yang Oke, lebih baik Pak Franky, yang pertama untuk rubrik penilaian dalam kegiatan ini apakah Pak Franky sudah mengamati? Alhamdulillah, kemarin saya sudah melihat dan mempelajari rubrik penilaian yang sudah diberikan Bapak. Jadi sudah, sekilas sudah ya Pak Franky? Sekilas sudah. Oke, lalu untuk kompetensi yang akan dikembangkan saat kegiatan praktek baik coach nanti apa yang akan Pak Franky lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan rasa Bapak. Selain itu saya juga ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti supaya apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh Koci bisa tersampaikan apabila pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sudah berbobot dan Koci saya bisa mengeksplor lebih dalam lagi kompetensi-kompetensi yang beliau ingin tingkatkan. Oke, setuju. Jadi untuk kompetensi yang dikembangkan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, ini kompetensi yang ingin Pak Franky observasi saat kegiatan ini nanti, praktek baik ini nanti apa? Nanti yang saya inginkan untuk diobservasi yaitu mendengarkan dengan rasa. Nanti supaya mohon bantuan Bapak untuk bisa mengobservasi apakah saya sudah bisa melaksanakan itu dengan baik atau belum. Oke, baik Pak Franky. Yang terakhir ini sebelum Pak Franky praktek langsung, ini untuk indikator sendiri, indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Franky saat praktek baik coach nanti apa? Untuk indikatornya tentu saja saat praktek Koci saya dan Koci saya nanti bisa berbicara dengan nyaman. Jadi nanti tujuan dari coaching itu sendiri juga bisa tercapai. Terlebih lagi nanti tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai coach dan coach saya juga bisa mengembangkan kompetensinya baik itu sebagai guru mungkin atau nanti juga bisa belajar menjadi coach di sekolahnya masing-masing gitu. Baik, terima kasih Pak Franky atas acuan yang Pak Franky tanggapi kepada saya, sudah Pak Franky jelaskan kepada saya dalam kegiatan praktek baik coach ini. Untuk selanjutnya Pak Franky bisa langsung praktek dan nanti akan saya amati observasi. Itu Pak Franky ya. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih, selamat bertugas. Ya. Monggo Pak Franky. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Franky. Bagaimana kabarnya ini Pak Ade? Alhamdulillah sehat walafiat. Coba Pak Franky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat walafiat. Keluarga bagaimana? Sehat juga kah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Anak-anak di sekolah apakah masih riang, masih bersemangat untuk mengikuti Alhamdulillah. pembelajaran? Tetap semangat, riang, gembira. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Hari ini kita akan melakukan sedikit pembicaraan. Ya. Ini Bapak kemarin kan sedikit bercerita dengan saya bahwa ada permasalahan itu. Ngomong-ngomong permasalahan yang Bapak alami itu apa? Gini Pak, yang kemarin itu saya bisa ngomong-ngomong tentang soal siswa saya Pak. Itu pinter Pak, Ya. dalam akademik pinter, non akademik juga pinter. Cuma itu kalau mau kita ajak untuk ikutkan lomba, nah itu tidak mau Pak, tidak mau. Tidak mau gitu. Itu menurut Bapak Adi apakah sudah bertanya dengan kenapa kok dia tidak mau? Padahal dia pinter kok tidak mau mengikuti lomba itu alasannya kenapa? Apakah sudah Bapak Adi tanyakan? Sudah Pak, alasannya saya tanya waktu itu, saya panggil ke kantor, saya tanya kenapa kok nggak mau gitu. Alasannya satunya itu minder Pak, minder. Nanti kalau minder yang pertama, yang kedua nanti kalau pas di tengah-tengah lupa bagaimana Pak, gitu Pak. Ya, untuk itu Bapak Adi setelah nanti kita berakhir pembicaraan Ya. ini, nanti kira-kira tujuan dari Bapak Adi apa? Agar supaya anak bisa mengikuti
lomba atau apa gitu? Menurut Bapak Ade apa tujuan dari pembicaraan kita nanti pada akhirnya? Ada nanti agar siswa saya nanti betul-betul memiliki kompetensi yang bagus, punya mental yang bagus, punya spirit yang bagus, nantinya ke depannya itu dia mau masuk ke SMP atau apa itu sudah punya kriteria tersendiri gitu, Pak. biar teratur gitu, Pak. dalam ikut apapun itu teratur sesuai dengan apa ya, dengan niat hatinya gitu, Pak. Oh ya, kalau begitu ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Tadi Bapak Adik bercerita bahwa murid Bapak Adik itu enggan untuk mengikuti perlombaan karena dia merasa minder. Iya. Ini di sini apakah Bapak Adik sudah bertanya mengapa? Kenapa alasan dia merasa minder itu apa? Bagaimana? Sudah bertanya Pak? Waktu itu saya bertanya, Pak, dia minder itu karena apa ya, karena dia kadang itu, Pak, ini kurang sesuai gitu, kurang sesuai, kurang ini gitu, jadi kurang sesuai, Pak. Mintanya yang bagaimana kan ya, semuanya anak itu kan ya kayak gitu ya. Sebentar ini sebentar itu berubah gitu loh, Pak ya. Untuk itu dari anak-anak yang sikapnya selalu berubah tadi, apakah Bapak Adik sudah menerapkan suatu pendekatan untuk memotivasi anak supaya dia bisa merasa lebih percaya diri? Sudah, Pak, saya dekati, bahkan saya juga sudah apa ya, membimbingnya, terus saya kasih tahu, kasih motivasi yang baik, terus apa ya, kalau kedepannya lebih bagus, jadi Pak sudah saya berikan yang terbaik sebenarnya. Selain motivasi, rencana Pak Adik selanjutnya untuk bisa lebih membangun semangat dan kepercayaan diri anak-anak murid Pak Adik itu apa? Ya. Bagaimana? Karena saya nanti akan saya buat ya Pak, ikutan membayar itu dulu, Pak. Kalau baca itu di sekolah dulu gitu. Setelah 3 semester apa lah, jadi rencana saya begitu, jadi untuk membangun mentalnya begitu, Pak. Ini Bapak Adik, ini Bapak Adik tadi sudah merencanakan mau membuat lomba kecil-kecil. Tentunya ini butuh komunikasi dengan warga sekolah juga, dengan kepala sekolah juga. Kira-kira ini Bapak Adik mau melaksanakannya kapan ini? Untuk perlombaan ini, untuk memacu percayaan diri anak. Nanti kan saya berkomunikasi, koordinasi dengan teman saya, dengan kepala sekolah, Ya. juga wali siswa. Ya. Nanti kan kita atur waktunya, biasanya kita adakan kita ajukan di sudah semester, Bapak. Ya, Semester ini. Dan kita akan menggunakan fasilitas di perpustakaan juga, kita gunakan fasilitasnya. Semangat ini buat Pak Adik. Ya, Nanti saya tunggu cerita selanjutnya bahwa Bapak. Pak Adik sudah melaksanakan lomba di Ya. sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Siap. Tadi jeda semester ini nggih? Iya. Semoga kegiatannya berhasil nggih. Bapak Adik, nanti saya tunggu cerita selanjutnya. Ya, siap, Bapak. Ini Bapak Adik, dari cerita kita ini tadi, perasaan Bapak Adik setelah kita berbincang-bincang kira-kira bagaimana? Ya, perasaan saya sebenarnya ya sangat senang sekali. Namun kita harus melihat ke depan. Bagaimana nantinya ke depannya anak-anak itu dalam melakukan itu bisa sesuai dengan harapan tidak gitu, Pak. Ya. Terus pokoknya semangat terus, semoga Terima kasih, apa Bapak. yang dicita-citakan Amin, terima tersampai. kasih. Ya, terlaksana. Amin, Bapak, terima kasih. Cukup sekian dari saya Bapak Adik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik Pak Fendi, bisa kembali lagi kita sharing sebentar nih. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Fendi dan Pak Dik sudah barusan memperkenalkan praktek baik perihal praktek coach dan coaching. Nah, ini selanjutnya saya selaku observer akan melaporkan
hasil supervisi yang saya amati barusan yang dipraktekkan Pak Freddy dan Pak Adik. Oke. Yang pertama, barusan yang sudah dilakukan Pak Adik sebagai seorang coach yang dimana di situ menanyai Pak Adik selaku coach itu sudah sangat baik, sudah tepat melalui alur kita Pak Franky ya, dan dimana di situ barusan tadi Pak Franky sudah jelas menanyakan tujuan dari Pak Adik mau bercerita apa, lalu mengidentifikasinya, lalu bahkan di situ di sela pembicaraan Pak Franky juga sudah menanyakan rencana-rencana aksi apa yang akan Pak Adik lakukan dalam suatu kegiatan di sekolah. Terus yang terakhir juga terkait komitmen, Pak Franky tadi sudah menanyakan kepada Pak Adik dan Pak Adik sudah menjawab dengan tepat, yang dimana di situ juga Pak Franky kembali lagi ke Pak Franky di akhir pembicaraan. Pak Franky juga sudah menanyakan apa yang dirasakan oleh Pak Adik selaku coach yang diwawancarai, gimana perasaannya setelah dilakukan praktek coach dan coaching ini. Dan alhamdulillah di situ berjalan lancar ya Pak Franky ya. Oke. Itu untuk catatan kecil dari saya, yang hanya tambahan sedikit mungkin di catatan hasil observasi ini untuk kembali lagi ke Pak Franky itu untuk respon singkatnya saat kegiatan praktek baik selalu coach tadi masih minim, masih sedikit kegiatan apa istilahnya timbal balik, jawaban timbal balik. Soalnya kan dalam kegiatan coach ini kita saat berperilaku sebagai coach kita paling tidak ada rasa istilahnya menjawab saat Pak Adik bicara mungkin dengan gerak tubuh, oh iya, oh begitu, seperti itu tadi belum nampak tadi seperti itu Pak Franky ya. Itu mungkin hanya itu tambahan catatan kecil tambahan untuk Pak Franky. Untuk kedepannya nanti semoga kita bersama-sama bisa memajukan pendidikan di negara kita ini. Itu Pak Franky ya. Mungkin hanya itu, sama-sama Pak Franky tetap semangat dan terus kita berkolaborasi. Sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Adik. Ya. Semua sehat hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Keluarganya sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Tadi sudah sarapan ya? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah sarapan. Begini Pak Imam, sebelum kita mempraktikkan coaching ya, Pak Imam kan sudah akan menjadikan coach. Nah, ini kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan nanti dalam praktek coaching Bapak? Oke, baik Pak Adik. Sebenarnya terima kasih perihal kompetensi apa yang akan saya lakukan saat praktek baik coach ini nanti, yang dimana yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua itu mendengarkan dengan aktif dan baik, yang ketiga itu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach, terus yang keempat itu mendengarkan dengan rasa, tentunya ada timbal balik jawaban yang akan saya sampaikan. Oke, baik Pak. Sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah melihat, memahami, mempelajari penilaian Pak tentang rubrik Pak? Rubrik itu Pak sudah dipahami belum Pak? Iya, untuk terkait rubrik penilaian dalam kegiatan ini, alhamdulillah sudah saya amati, sudah saya pahami Pak. Sudah ya? Sudah, ya. Terima kasih Bapak untuk prakteknya. Coba selain nanti Bapak yang utama Pak, yang utama kompetensinya apa Pak? Yang pertama. Ini nanti yang dalam kegiatan ini yang akan saya praktekkan dalam praktek coach ini nanti mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan rasa, yang dimana di situ nanti ada persepsi, terus merangkum kalimat-kalimatnya. Ada yang lain? Lalu ada lain terkait mendengarkan dengan aktif juga. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Nanti semoga prakteknya berjalan lancar dengan baik. Ya, amin Pak. Amin. Ya, nanti saya doakan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, amin. Selamat bekerja. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Franky. Selamat siang Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Pak Imam bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah, ini Pak Franky. Ya,
kira-kira apa nih, mau cerita apa hari ini? Kok nampaknya Pak Franky ada raut mukanya kok kurang begitu ceria pada ini gitu. Ya, Pak Imam, ini saya mau cerita tentang Pak. Ini saya sedikit galau ceritanya. Kalau Kenapa? Karena tugas pokok seorang guru itu kan mengajar ya, mengajar dan Mengajar, mendidik anak. Nah, ini sebenarnya saya sudah bertekad, sudah berkomitmen untuk melakukan kegiatan belajar mengajar itu dengan baik. Tapi ini saya itu diberikan tugas tambahan dari sekolah, dari kecamatan, itu banyak sekali, Pak. Jadi anak-anak saya ini ada kalanya itu tertinggal. Jadi saya tidak bisa mengajar. Jadi kondisi anak-anak ini sekarang sedikit kacau. Anak-anak kalau diminta memperhatikan kurang memperhatikan, anak-anak gojek sendiri. Ini saya sedikit bingung nih, Pak. Setelah itu, Pak. itu berarti ini terkait tugas tambahan yang sedang Pak Franky alami. Iya. Oke, mungkin yaitu salah satu kedilematis kita seorang guru ya Pak Franky. Nah, oke, baik Pak Franky. Terus selalu dari cerita yang barusan Pak Franky sampaikan, mungkin ada nggak tujuan akhir nanti setelah kita melakukan cerita ini nanti? Iya, Bapak. Tujuan yang ingin saya dapatkan setelah kita bercerita ini, Bapak, saya kan ya, sebagai seorang guru, tugas mengajarnya sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga di sisi lain menjadi rekan-rekan guru yang lain, menjadi teman, menjadi kawan, itu pasti diberikan sebuah tugas tambahan, dan saya ingin melaksanakan semua tugas itu dengan baik, Bapak. Tugas mengajar juga bisa terlaksana dengan baik dengan tidak meninggalkan tugas tambahan yang sudah diberikan kepada saya. Itu, Bapak. Oh, itu ya. Baik Pak Franky. Lalu terkait identifikasi nih Pak Franky. Tadi Pak Franky sudah barusan menyampaikan keinginan Pak Franky itu antara kegiatan pokoknya di kelas sama kegiatan tambahan itu tidak terganggu ya. Iya. Jadi sama-sama berjalan. Iya. Nah, lalu Pak Franky untuk identifikasi apa kira-kira yang akan Pak Franky lakukan nanti? Ini sebenarnya saya mau bercerita dulu ya. Ceritanya itu begini, saya itu di sekolah itu diberikan tugas tambahan. Yang pertama itu sebagai bendahara pos. Nah, yang kedua juga diberikan tugas untuk mengerjakan administrasi yang kaitannya dengan sekolah, entah itu surat menyurat atau apapun, dan tim-tim yang dibentuk di sekolah itu pasti saya dilibatkan. Jadi saya sedikit kebingungan untuk mengatur waktu untuk mengajar, untuk melaksanakan tugas tambahan yang sudah diberikan. Ini sedikit kewalahan. Selain itu saya juga diberikan tugas tambahan dari kecamatan, yaitu dari koordinator untuk menjadi tim PAK juga. Seringkali saya didatangi teman-teman untuk berkonsultasi tentang penetapan angka kreditnya. Nah, tentu saja apabila ada tamu yang datang, pastikan saya menyambut dengan baik, dan tentu itu akan meninggalkan anak-anak dan saya tidak bisa mengajar. Itu Bapak, dilema yang sangat berat buat saya itu ya itu, Bapak. Oke. Nah, untuk dari cerita yang dari Pak Franky ceritakan kepada saya, memang nampaknya padat sekali ya terkait tugas pokok Pak Franky, lalu belum tugas tambahannya. Nah, utamanya Pak Franky pasti kedilimaan sama kegalauannya terkait mengatur waktu. Mengatur waktu ya Pak Franky. Betul, Pak. Nah, lalu untuk terkait waktu itu sendiri Pak Franky, rencana aksi apa yang kira-kira akan Pak Franky lakukan untuk supaya dari nanti apabila tidak ada tugas yang mendadak, mungkin dari sekolah atau dari kecamatan, ini saya juga berkomitmen untuk mengajar anak-anak saya dengan penuh semangat supaya nanti kegiatan yang saya laksanakan pada pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka dan bermakna bagi mereka. Namun apabila itu ada tugas yang mendadak yang harus saya laksanakan, itu saya menginginkan agar teman-teman saya yang lain itu juga bisa mengerti kondisi saya, keadaan saya. Jadi nanti apabila saya minta tolong untuk mengajarkan di kelas saya, untuk menunggu di kelas saya, itu saya pinginnya mereka juga mau begitu, Bapak.
Tapi juga saya juga sudah berpikiran untuk meminta tolong itu kepada guru yang tidak memiliki jam. Mungkin saya meminta tolong kepada guru agama saya, atau juga nanti saya meminta tolong kepada guru olahraga, atau juga di tempat saya itu ada petugas perpus, meskipun bukan tugas pokoknya untuk mengajar, tapi nanti rencana saya itu mau saya mintai tolong supaya nanti menunggukan kelas saya, karena saya juga mau berencana apabila ada kegiatan yang seperti itu nanti saya berikan semacam tugas-tugas terlebih dahulu. Saya membuat beberapa tugas untuk diberikan kepada anak-anak, jadi Bapak Ibu guru yang saya mintai tolong itu tidak keberatan dan mereka tinggal menunggu anak-anak dengan nyaman. Oke, jadi tapi untuk saat ini untuk rekan-rekan teman sejawat Pak Fendi mau jadi membantu dengan senang hati dengan melihat kondisi Pak Fendi saat ini, apalagi kalau mendapatkan tugas yang benar-benar urgent. Jadi otomatis itu Pak Fendi kan meninggalkan anak didiknya. Nah itu untuk teman dari teman rekan sejawat Pak Fendi untuk dimintai tolong membantu yang seperti apa yang Pak Fendi sampaikan barusan tadi. Alhamdulillah teman-teman juga tidak keberatan karena mereka juga memahami kondisi saya, dan apabila ada kalanya mereka juga meninggalkan pembelajaran atau meninggalkan kegiatannya, saya juga bisa membantu dia. Jadi kita timbal balik saling tolong menolong begitu. Oke, ya alhamdulillah kalau gitu Pak Fendi ya. Nah, oke Pak Fendi, ya harapannya nanti Pak Fendi di sekolah dan teman-teman rekan sejawatnya itu ya saling memahami dan saling membantu gitu ya. Yang jelas dalam satu instansi kita itu harus saling melengkapi gitu Pak Fendi. Oke. Yang terakhir nih Pak Fendi terkait tanggung jawab dan komitmen sendiri. Nah itu tanggung jawab dan komitmen apa yang akan Pak Fendi capai atau inginkan dalam kegiatan itu? Komitmen saya ingin itu pembelajaran saya tetap bisa berlangsung. Saya tidak ingin meninggalkan anak-anak. Saya ingin konsentrasi penuh kepada anak-anak, tapi juga saya tidak ingin meninggalkan tugas-tugas tambahan yang sudah diberikan. Untuk itu saya mau minta bantuan ini kepada teman-teman. Apabila ada kepentingan, nanti saya akan meminta bantuan kepada teman-teman saya supaya bisa membantu, dan itu mungkin akan saya laksanakan besok. Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, supaya nanti di sekolahan itu bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong. Nanti ada semua kegiatan yang di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, amin. Oke, baik Pak Fendi, terima kasih atas sharing singkatnya yang barusan Pak Fendi ceritakan apa yang sedang Pak Fendi alami saat ini. Ya, saya pribadi mudah-mudahan apa yang sedang Pak Fendi alami tadi bisa berjalan dan sesuai keinginan yang barusan Pak Fendi sampaikan. Seperti itu Pak Fendi ya. Nah ini barusan tadi Pak Fendi sudah mau sharing singkat kepada saya nih. Nah ini yang mau saya tanyakan terakhir ini Pak Fendi, sebelum kita lanjut kegiatan lain, gimana nih perasaan Pak Fendi setelah bercerita pada saya ini? Alhamdulillah, setelah bercerita dengan Bapak ini, perasaan saya sedikit plong, stres saya sudah sedikit hilang. Ya, alhamdulillah. Ya, stres saya sudah sedikit hilang, dan saya bisa berpikir dengan jernih lagi nanti kedepannya yang akan saya lakukan seperti apa. Terima kasih sekali Bapak, ya, sama-sama membantu pada hari ini atas permasalahan-permasalahan yang sudah saya alami. Itu sama-sama Mas Fendi ya, Pak Fendi ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih juga untuk Pak Fendi sudah mau bercerita dengan saya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sharing singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Fendi. Assalamualaikum. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih pada Bapak Imam dan Mas Fendi setelah melakukan praktek coaching ya. Sekali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di praktek coaching ini. Yang pertama, Bapak Imam sebagai coach itu masih kaku
masih kaku dalam melakukan memberikan pertanyaan. Namun sudah berjalan dengan baik karena apa? Sudah melakukan kompetensinya sebagai mendengarkan dengan rasa. Ya. Terus dari di awal masih kaku, ya. Terus di akhirnya sudah agak beda, tidak nyaman begitu dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan pada coach, yaitu Mas Franky, gitu ya. Dan itu yang perlu saya mulai pada coaching ini, nanti kedepannya lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih Mas Imam dan Franky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.